Selamat pagi pemirsa, saya Reynaldi Krisno akan memandu Coffee Break selama 15 menit ke depan. Di hari yang spesial ini, kita akan membahas tentang sosok inspiratif R.A. Kartini dan nampaknya bagi wanita-wanita masa kini. Namun sebelum itu, mari kita kenali lebih dalam sosok Kartini lewat video berikut ini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879. Banyak yang bilang ia sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini karena seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa, putri dari Raden Mas Adipati Arisosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Sosok Kartini memang luar biasa. Karena perjuangannya, kita semua, tidak hanya laki-laki, melainkan juga wanita, bisa sama-sama duduk di bangku kepemimpinan. Semangat juang seorang Kartini juga masih ada sampai saat ini. Dapat kita lihat banyak wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, peran yang penting, serta memaksimalkan diri mereka karena emansipasi yang diperjuangkan oleh Kartini. Telah terhubung bersama saya seorang wanita yang luar biasa, telah memimpin sejak usianya masih muda, dan sekarang menjadi tenaga kesehatan, orang yang berjuang di garda terdepan melawan COVID-19 yang menyerang Indonesia maupun dunia. Mari kita sambut Lydia. Halo. Aduh, aku harus Ya, panggil apa nih? gimana? Panggil Kak, panggil saudari, atau gimana nih? Kak aja, kali dia aja biasa dipanggil Khalid, boleh. Oke, kali dia. Kali dia, kita lagi bahas tentang Kartini nih, Kak. Menurut Kakak, Oke. sosok Kartini itu seperti apa sih, Kak? Sosok Kartini ya menurut aku dia sosok sebagai pembuka jalan ya. Pembuka jalan, penerobos, pembuka jalan dalam artian dia yang memulai khususnya di Indonesia ya. Mungkin untuk masalah emansipasi, kebebasan wanita di luar negeri, di luar Indonesia mungkin udah biasa, udah banyak dari zaman saat itu. Tapi ketika di zamannya Kartini di Indonesia lumayan jadi sosok pembuka pembuka jalan bagi khususnya wanita untuk bisa berekspresi, nggak dikotak-kotakan, nggak kerjanya dapur, ngurus anak, dapur ngurus anak, tapi dia bisa membuka jalan sehingga wanita juga punya nilai yang cukup seimbang gitu sama laki-laki. Gitu. Jadi dia sosok yang pembuka jalan menurut aku, pembuka jalan penerobos gitu. Oke, jadi sosok Itu Kartini sih. adalah membuka jalan dan menerobos. Dan itu yang membuat kita semua Iya, di saat ini bisa lihat wanita-wanita ada di bangku yang penting gitu ya, Kak. Bukan cuma laki-laki gitu yang menduduki bangkunya. benar benar benar. Nah, Benar, bisa. menurut Kakak sendiri sosok Kartini eh, mendorong Kakak nggak sih, Kak, sampai bisa ada di tahap seperti ini? Pastinya, pastinya cukup mendorong karena tadi aku bilang sosok beliau ya sebagai pendorong ketika itu pendobrak untuk akhirnya wanita punya level yang sama sama laki-laki, punya punya keleluasaan, dia bisa berekspresi luas. Tentunya jadi sekarang kita nih yang udah di zaman yang sudah dibukakan jalan, jadi harusnya bisa jauh berbuat sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi bukan berarti ketika udah dibuka jalan untuk akhirnya berekspresi, tidak dikotak-kotakan, akhirnya bisa semena-menanya gitu untuk bisa sesuka-sukanya dalam artian jadi akhirnya banyak lakuin hal-hal negatif, tapi juga bisa semakin untuk ayo lakuin apa lagi nih, udah dibukain jalan, harusnya melakukan sesuatu yang lebih positif lagi gitu. Oke. Gitu sih. Pandangan Kakak terhadap Kartini masa kini nih, itu apa, Kak? Orang-orang yang seperti Kalau apakah yang bisa menurutku, dibilang Kartini masa kini? kalau untuk Kartini masa kini pastinya wanita perlu untuk multitasking gitu. Wah, Perlu harus bisa banyak lakuin hal gitu. Jadi tapi perlu untuk lakuin itu juga perlu punya hati gitu. Gimana bisa punya hati untuk ngerangkul banyak orang, meluangkan waktu untuk banyak orang, bukan hanya keluarga,
tadi aku bilang bukan hanya seperti zaman dulu, mungkin cuma di dapur, ngurusin anak, bukan hanya untuk itu lingkupnya, tapi bisa merangkul banyak orang lebih lagi. Dan bisa lakuin banyak hal lebih multitasking gitu. Oke. Gitu. Sekarang kita membahas tentang kakak, orang yang luar biasa, sosok Kartini masa kini. Kita Aduh, gaul. flashback ke zaman-zaman waktu kakak masih sekolah. Kakak kan pernah Ya, menjadi satu pemimpin di organisasi besar yang anggotanya banyak gitu. Apa sih kak rasanya waktu itu kak? oh, besar mah nggak besar lah ya, belum besar lah. Organisasi lah gitu ya. Ya, Em, di organisasi rasanya karena memang saat itu mimpin organisasi lebih ke komunitas perkumpulan rohani. Jadi hmm, mungkin dibandingin jabatan misalnya jabatan ketua di suatu organisasi, mungkin organisasi lain mikirnya adalah jabatan yang diincar, yang bisa akhirnya punya power atau apalah something like that gitu. Tapi di saat itu aku justru malah awalnya adalah eh, merasa tidak layak gitu untuk menempati posisi sebagai pemimpin di komunitas rohani, rasanya nggak layak. Tetapi sih justru semakin berjalan saat itu, akhirnya juga Tuhan yang layakin sih. Tuhan yang layakin justru malah akhirnya semakin aku rasanya tuh sekarang mikir semakin aku rasanya saat itu merendah, justru di situ juga akhirnya Tuhan angkat gitu. Beda mungkin dengan organisasi-organisasi di mana orang justru jadi posisi pemimpin, jadi justru kan punya power, punya otoritas untuk mengatur atau apa, dan justru misal itu menjadi posisi yang diincar. Tapi saat itu sih aku awalnya adalah merasa tidak layak. Tapi seterusnya adalah semakin akhirnya ngikutin panggilan Tuhan, akhirnya juga Tuhan tolong untuk akhirnya bisa ketemu berbagai macam pengalaman, bertemu berbagai macam orang, bertemu orang hal-hal orang-orang yang selama ini aku pikirnya aduh ini sulit lah untuk ada di posisi itu, tapi akhirnya Tuhan bawa juga gitu lewat posisi yang Tuhan akhirnya juga pakai di situ sebagai pemimpin saat itu gitu sih. Jadi perasaannya campur aduk pasti, tapi diawali saat itu merasa tidak layak sampai akhirnya eh, kalau sekarang bisa ngelihat ke belakang lagi, di situ ya sukacita, pasti ada sukacita ngelihat Tuhan udah bisa lakuin apa melalui aku dan teman-teman saat itu. Jadi itu sukacita kalau saat ini gitu pastinya. jadi menjadi sosok pemimpin tuh emang sebenarnya nggak gampang dan kakak untungnya disertai Tuhan selalu ya kak. Tadi kakak sempat bilang juga tentang pengalaman baru, pengalaman yang asik. Bisa diceritain nggak sih kak pengalamannya? Apakah terputus? Pengalaman aku, iya iya, oke udah. Oke. Hmm. Pengalaman aku waktu itu mimpin ya, waktu itu kan sebelumnya memang ketika aku kan mulai dari SMP ya, mulai dari SMP ikut persekutuan, perkumpulan-perkumpulan rohani, ya kan. Tapi akhirnya dibawa ke SMA, mulai mimpin. Di situ pengalamannya luar biasa sih. Kita bisa ngelihat di situ kan aku mimpin sekolah-sekolah khususnya negeri di Tangerang, sekolah-sekolah negeri di Tangerang, di mana kita tahu negeri itu sangat sulit untuk dapat agama pendidikan agama Kristen gitu. Lalu di mana organisasi aku harus menaungi siswa-siswa Kristen yang ada di Tangerang. Di situ kita jadi tantangan banyak. Pengalamannya ya luar biasa lah, pokoknya tantangan banyak. Tapi di mana senangnya kita ketika ada satu sekolah yang tadinya nggak bisa masuk pendidikan Kristen, akhirnya bisa masuk. Terus misalnya membuat akhirnya sekolah-sekolah Kristen mungkin negeri yang ada siswa Kristen yang merasa mungkin minoritas, nggak ada teman dan lain-lain, akhirnya dikumpulin, ngelihat mereka suka cita, ngelihat teman-teman akhirnya punya wadahnya, dan jadi wadah yang baik di tengah um,
lingkungan yang mungkin mereka mikirnya banyak lingkungan-lingkungan yang bisa mempengaruhi mereka ke arah yang buruk gitu. Jadi lumayan struggling, lumayan tapi sukacita juga ketika ngelihat mereka akhirnya punya komunitas yang baik, bisa saling ketemu satu sama lain antar sekolah, itu juga sukacita sendiri lah pasti ngelihat hal-hal kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, waktu itu Kak Lydia ini memimpin organisasi rohani. Di dalamnya itu terdapat sekolah-sekolah negeri. Di sekolah negeri Tangerang ini ada 15 SMA negeri, juga ada 9 SMK negeri. Itu yang dinaungi oleh Kak Lydia ini. Sekarang kita mau bahas tentang sosoknya kakak yang sekarang nih, bukan yang masa SMA, tapi yang sekarang telah menjadi tenaga kesehatan. Kakak kerja di Iya nih, bagian apa, Kak? aku radiologi. Oke. Mungkin Iya. teman-teman ada yang belum tahu radiologi. Radiologi boleh diceritain, Kak, seperti apa? Radiologi itu mungkin orang lebih kenalnya dengan ronsen ya. Ronsen, kalau orang-orang ronsen gitu. Bukan penyiar radio ya, jangan dipikir radiologi. Akhirnya penyiar radio atau berbau-bau radio, enggak. Itu bagian ronsen mungkin orang lebih kenal dengan ronsen. Jadi kami sebagai penunjang kesehatan kasih modalitas untuk seperti CT scan, MRI, ronsen, USG, seperti itu sih untuk bantu dokter untuk diagnosa pasien seperti itu. Kakak terdampak gak sih, Kak, di radiologi ini karena pandemi ini? Berdampak, pastinya berdampak. Karena jadinya kan pandemi kan maksudnya sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Memang punya semua penyakit seperti itu. Tapi untuk virus yang satu ini kan memang karena virus baru, benda baru, sehingga masih banyak orang meraba-raba harus seperti apa menanganinya ya. Jadi kita lumayan berdampak. Seperti kayak teman-temanku misalnya ada yang sempat juga kena, aku juga sempat kena akhirnya dari pasien juga. Itu kan hal-hal yang kita nggak bisa hindarin dari pekerjaan kita gitu. Jadi kayak walaupun kita udah bener-bener safe gitu, sepertinya safe, tapi untuk hadepin benda ini memang kan susah gampang lah, susah gampang. Jadi kayak tetap harus ngelakuin hal-hal seperti ini kayak gitu. Makanya suka dukanya sih kalau misalnya kerja begini kayak kita kan nggak mungkin menolak ya kan di saat semua orang menjauhi benda ini, tapi kita justru malah datengin tempatnya benda ini semuanya berkumpul gitu, virus ini berkumpul. Di saat semua orang menjauhi, justru kita malah ada di situ. Jadi memang lumayan struggling lah untuk ada selama pandemi ini. Karena itu sih tadi, kayak kita harus lebih aware lagi terhadap apa yang kita pakai. Biasanya kayak masker nggak harus ya dulu. Itu di rumah sakit pun biasanya masker nggak harus, tapi sekarang harus tetap itu dengan pakai hazmat segala macam. Ini aku lagi agak menjauh aja dari daerah pasien. Tapi kalau udah mulai ketemu pasien, aku udah mulai full cover semuanya. Jadinya kayak itu kan lumayan inilah effort lebih lah selama pandemi ini akhirnya jadinya kerjanya gitu. Udah setahun lebih ya, Kak, artinya kakak dalam keadaan harus ekstra begini ya, Kak? Wah. Iya betul, setahun lebih gitu. Katanya kakak juga tadi bilangnya sempat kena ya, Kak, corona ini. Sempat kena. Iya. Itu Iya, kakak recovery-nya berapa lama? Aku recovery 10 hari. 10 hari. Kalau aku sih memang karena nggak ada gejala ya saat itu. Jadi 10 hari aku isolasi mandiri gitu. Cuma yang memang bikin sedihnya kan ketika kita pulang ke rumah, kita kan nggak tahu bawa apa. Akhirnya jadinya sempat keluargaku juga kena akhirnya dari aku. Gitu, sekeluarga semua kita positif semua. Tapi puji Tuhannya nggak ada yang ini sih, ada gejala, semuanya tanpa gejala semua. Jadi memang hasilnya positif, tapi memang nggak ada gejala semua. Jadi kita semua isoman waktu itu. Gitu.
Oke Kak, sebagai seorang tenaga kesehatan juga COVID survivor nih, Kakak punya pesan nggak sih Hmm. Kak buat kita semua, orang-orang di sini, orang-orang biasa, untuk dari sisi COVID survivor juga tenaga kesehatan? Mm. Kalau dari aku, pesannya sih sebenarnya kita harus selalu punya hati untuk lakuin apapun gitu. Karena visi misi aja nggak cukup kalau misalnya nggak dibarengin dengan punya hati. Ketika kita punya hati, kayak misalnya aku di tempat kerja, pinter aja nggak cukup, atau eh, punya misi yang kuat di kerja di rumah sakit aja nggak cukup kalau nggak punya hati. Ketika kita misalnya ketemu pasien kayak tadi aku bilang, kayak kita ketemu pasien akhirnya tertular, kalau misalnya kita nggak punya hati mungkin kita lebih bisa ada yang memilih untuk mengeluh tiap bekerja, atau akhirnya lebih memilih untuk kesel melihat pasien berdatangan terus tapi pada bandel di luar misalnya begitu ya, misalnya nggak pada taatin prokes tapi akhirnya sakit akhirnya ke kita juga, mungkin akhirnya itu. Tapi kalau misalnya kita punya hati kan kita bisa eh, tidak berpikir kayak gitu, kita bisa lebih mikirin gimana kita bisa nolong dia, gimana kita bisa lakuin sesuatu buat orang. Kayak tadi misalnya sosok Kartini di masa kini ya kan, perlu punya hati untuk merangkul semua orang dan punya waktu untuk semua orang, nggak cuma untuk keluarga tapi orang-orang lain gitu. Khususnya kalau dalam aku di sini mungkin kepada pasien, tapi teman-teman di luar sana kan bisa ke siapapun, ke teman sekolahnya, teman kerjanya, atau apa gitu. Yang penting kuncinya adalah lakuin sesuatu punya hati. Harus memiliki hati yang tulus aja gitu. Tulus aja, karena pinter itu nggak cukup. Ya, gitu sih, Nah, Aldi. hebat luar biasa seorang Kartini masa kini, tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan, memberikan pesan-pesannya. Terima kasih ya Kak udah terhubung dengan kami. Semoga Kakak sehat terus, lancar Ya, terus sama-sama. pekerjaannya. Habis gelap, terbitlah terang. Kiranya kita semua dapat lebih menghargai emansipasi wanita dan setiap wanita tidak ragu untuk terus maju dan melakukan hal yang besar. Demikian Coffee Break pagi hari ini. Saya, Renali Krisna pamit. Sampai jumpa.